Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam pasal terakhir pada jilid 1 kitab Mazmur, yaitu pasal 41. Sekali lagi, jilid 1 dari kitab Mazmur itu Mazmur 1 sampai pasal 41. Mazmur 41 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Mazmur pasal 1 diawali dengan kata berbahagia. Berbahagia orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jilid 1 itu juga ditutup dengan kata berbahagia. Hanya saja alasan mengapa berbahagia di sini disebutkan adalah berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Saudara, seringkali manusia kalau terhadap orang lemah dia begitu beringas. Terhadap orang yang merasa diri lebih kuat darinya dia begitu hormat. Dia begitu sopan, dia begitu lemah lembut. Tapi terhadap orang yang dia rasa bawahannya dia lebih lemah dari dia, dia tindas sama sekali. Hati-hati saudara-saudara sikap yang demikian. Firman Tuhan berkata justru berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Lalu Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh. Haleluya, saudara-saudara. Orang yang memperhatikan orang yang lebih lemah dari dia. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ketika Yesus menceritakan tentang penghakiman akhir, Yesus sebagai raja itu dia berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya, berbahagialah kamu hai yang diberkati oleh Bapakku, karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Yang di sebelah kanan ini terheran-heran, kapan kami melihat engkau lapar lalu kami memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau haus lalu kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau telanjang lalu kami memberikan engkau pakaian? Jawab raja itu kepada mereka, apa yang kamu perbuat kepada salah seorang yang lebih lemah dari kamu, kamu perbuat untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata memperhatikan orang lemah sama dengan memperhatikan Tuhan sendiri, melayani Tuhan sendiri. Memperhatikan orang lemah disebutkan adalah kebahagiaan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Sehingga apa yang dikatakan oleh kitab Amsal pasal 19 ayat 17, firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Siapa yang memperhatikan, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, sama dengan memberi pinjam kepada Tuhan yang pasti akan membayarnya. Saudara-saudara, kita boleh hormat kepada atasan-atasan kita, dan itu wajib. Tetapi jangan sekali-kali mempermainkan, menindas orang yang lemah.
Tetapi firman Tuhan justru berkata, orang yang memperhatikan orang lemah sama dengan memiutangi Tuhan, sama dengan orang pasti akan mengalami kebahagiaan. Tuhan akan luputkan dia dari segala celaka. Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan oleh musuh, dan Tuhan akan menyembuhkan dia dari segala sakit penyakit. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berikan kami keselamatan, berikan kami kemujuran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.